Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pelita Podcast. Kali ini bersama aku Aska dari PKP Angkatan 2024. Dan kali ini, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Mas Bimo. Halo semuanya, saya Bimo Mukhtori. Sama kayak Aska, saya dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2022 yang kebetulan kemarin mendapatkan kesempatan untuk magang di Humas Kementerian Pertanian, tepatnya saya di TV Tani Indonesia. Oke, jadi benar banget yang disampaikan sama Mas Bimo. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang magang mahasiswa. Dan kebetulan Mas Bimo ini magang di Kementerian Pertanian, jadi kita akan sharing-sharing pengalaman mengenai magang di Kementerian Pertanian dan juga bagaimana kesan-pesan selama ada di sana. Oke, mungkin yang pertama bisa dijelaskan terkait alasan kenapa memilih di Kementerian Pertanian daripada di instansi lain. Oke, kenapa memilih di Kementerian Pertanian ya? Sebenarnya dari prodi itu kan banyak pilihan tempat-tempat magang ya. Jadi kita yang pertama itu kita disuruh mengisi survei, yang mana itu survei itu isinya tempat-tempat untuk tempat kita magang mahasiswa. Jadi kita dipilih tertariknya di mana nih dari pilihan-pilihan tersebut ya. Otomatis namanya mahasiswa pasti pilihnya yang terbaik ya tentunya ya. Dan dari pilihan tersebut yang menurut saya pilihan terbaik ya Kementerian Pertanian. Jadi kan kita di perkuliahan sudah diajarin teori tentang komunikasi pertanian. Jadi aku lebih pengen tahu gimana sih penerapan komunikasinya di level yang berbeda. Tentunya di level nasional kalau di Kementerian Pertanian. Oke, jadi kalau dari pendaftarannya dan seleksinya itu ada nggak sih Mas? Kalau ada mungkin bisa disampaikan. Kalau seleksi ya, yang tadi dari survei tadi mahasiswa milih tertariknya di mana, tapi kita nggak bisa menentukan kita magangnya nanti di mana tepatnya. Jadi tetap yang menentukan itu prodi. Itu mungkin untuk kriterianya nanti prodi yang tahu ya mungkin ya, karena yang pilih tuh benar-benar dari prodi semuanya. Jadi kalau untuk dari Kementerian Pertaniannya mungkin kita yang udah dipilih prodi untuk masuk Kementerian Pertanian, kita disuruh untuk membuat CV serta mengirimkan portofolio. Jadi nanti CV dan portofolio yang kita punya ini dikirimkan ke Kementerian Pertanian oleh PIC-nya di sana, itu bagikan di divisi-divisi yang ada di sana. Jadi divisi-divisi yang ada di sana itu nanti milih mau narik siapa-siapa aja. Kira-kira siapa yang cocok di divisi tersebut gitu. Oke. Oh, jadi kalau boleh tahu di waktu Mas Bimo magang ini ada berapa anak dari PKP dan itu divisinya dari beda-beda atau gimana? Iya. Yang di Kementerian Pertanian yang sama saya itu ada total 6 orang dari PKP. Itu ada saya, ada Ivan Valdiano, Ivo, Renada, Najwa, serta Putri Nabila. Itu Ivan dan Ivo itu masuk di divisi Humas, bagian peliputan dan pemberitaan. Kemudian aku sama Najwa itu dipilih di TV Tani Indonesia, bagian media dan komunikasi. Kemudian Putri Nabila itu di portal PPID, itu portal informasinya setiap kementerian tuh ada PPID. Nah itu Putri Nabila di situ, kemudian Renada di LKM-nya, lembaga kemasyarakatannya. Jadi yang mengurusi acara-acara, misalkan ada mata kuliah yang di PKP ini kunjungan ke Kementerian Pertanian. Nah yang membuat acaranya itu lembaga yang di divisinya Renada itu. Kalau di Mas Bimo sendiri kan di bagian TV Tani. Nah, itu di bagian apanya sih, Mas? Kalau tugasnya itu di TV Tani sih di sana diajarkan semuanya ya. Mulai nggak ada pembagian kamu harus di sini, kamu harus di sini. Tapi di TV Tani itu ada bagian namanya medsos dan editing serta peliputan. Jadi kita semua belajar di situ. Mulai dari ngelola media sosial, editing, peliputan, dan membuat konten. Jadi kita diajarkan semua. Jadi nggak ada pembagian
job desk yang benar-benar pakem sih waktu di Tivitani. Oke, tapi kalau perbedaannya dari keorganisasian yang mungkin sifatnya lebih besar di Kementerian Pertanian sama di perkuliahan itu yang paling beda di mananya, Mas? Kalau perbedaannya ya, organisasi kampus sama di pemerintahan gitu ya. Kalau di organisasi kampus mungkin lebih fleksibel ya, dan kadang-kadang mungkin spontan mungkin ya. Kalau di pemerintahan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi semua tuh udah ada strukturnya, udah ada alurnya, udah ada SOP-nya lah maksudnya. Jadi kita kalau mau ingin membuat suatu komunikasi atau keputusan itu kita harus sesuai SOP atau sesuai prosedur. Jadi contohnya kayak misal kalau kita di organisasi kampus, kayak misal kita ingin mengundang misalnya di kampus juga kan juga ada jabatan ya, misal ada presiden BEM, ada ketua organisasi mana gitu kan. Misal kita ingin mengundang, kalau kita punya teman yang mungkin temennya mungkin ada relasi ada relasi gitu. kan kita bisa langsung secara langsung gitu tanpa surat menyurat yang formal banget kan. Kalau di pemerintahan itu harus ada melewati prosedur yang lebih kompleks lah gitu. Oke, mungkin selanjutnya untuk kegiatan magangnya tuh selama seminggu full 7 hari atau mungkin 5 hari kerja atau gimana, Mas? 5 hari kerja. Jadi kita berangkat jam 7:30, pulang jam 4 sore. Waduh, lumayan lama ya ini hari kerjanya. Iya. Oke, mungkin kalau dari pengalaman magangnya itu, pengalaman kerjanya, bertemu sama orang-orang di sana itu gimana, Mas? Pesan-pesannya? Seneng sih, dan kayak kaget juga sih ketemu orang-orang besar ya, kayak Pak Menteri juga, pejabat-pejabat tinggi lain. Mungkin itu yang merasa kita mungkin di sana agak kaget jujur, tapi senang itu ketemu orang-orang yang sebelumnya tuh kita cuma bisa lihat di layar HP atau layar sekarang TV. magang itu ketemu langsung Sekarang gitu kita ya. ketemu langsung dan berinteraksi langsung, kadang bahkan saat liputan gitu-gitu kan kita bertanya langsung gitu sih. Oke, kalau selama magang kan Mas Bimo sendiri di Tivitani pastinya udah tahu tentang bagaimana saja kegiatan ataupun peran dari Kementerian Pertanian. Nah, menurut Mas Bimo sendiri, peran dari Kementerian Pertanian dalam mendukung generasi muda di bidang pertanian itu apa aja sih? Peran Kementerian Pertanian ya. Di Kementerian Pertanian itu untuk mendukung generasi muda itu yang paling banyak tuh sebenarnya di divisi saya sih, di Tivitani. Itu di Tivitani itu ada yang namanya konten Laskar Tani. Itu Laskar Tani itu ada kita membuat konten inspirasi yang mana menghadirkan atau mengunjungi langsung narasumber petani-petani muda sukses di daerah-daerah mana, di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah kita kunjungi untuk membuat konten bagaimana sih petani muda yang sukses ini bisa sampai tahap kesuksesannya itu mulainya dari mana. Nah itu kan bisa menginspirasi mungkin generasi muda yang lain. Oke, berarti dari Tivitani ini sendiri dari program yang tadi itu membantu mempublikasikan ya dari proses-proses dan juga sharing tentang cerita sukses dari petani muda itu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin ada harapan setelah magang ini mungkin menemukan hal baru apa, terus untuk kan ini udah di semester akhir, nanti mungkin ada langkah selanjutnya mau gimana ataupun nanti bakal ada bayangan untuk kerja di Kementerian Pertanian mungkin. Waduh, kalau untuk kerja di Kementerian Pertanian sih mau ya, semua orang kan juga mau. Mungkin harapannya setelah magang di Kementerian Pertanian ya pengalaman dan ilmunya mungkin semoga bisa berguna buat jenjang karir aku. Kemudian pengalaman kerja dan suasana kerja itu sih yang menurut aku tuh ilmu yang sangat mahal banget didapatkan di Kementerian Pertanian, karena emang kita bukan sekedar magang untuk formal aja gitu, kita benar-benar bekerja
sesuai emang pekerjaan yang ada di karyawan di Tani juga gitu, kayak karyawan Kementerian Pertanian juga. Jadi kita benar-benar bekerja seperti orang-orang Kementerian Pertanian secara profesionalnya tuh, gitu secara ya. profesional tuh. Jadi itu sangat berharga sih buat aku mungkin, dan harapannya Kementerian Pertanian tetap membuka kesempatan lah buat mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk dapat belajar di sana, magang di sana, untuk menambah ilmu di sana. Jadi itu berguna lah buat CV kita, portofolio kita, kan itu berguna banget buat jenjang nanti. Oke, jadi mungkin perlu digarisbawahi lagi kalau untuk pemilihan dari magang di mananya itu memang dari prodi, akan tapi yang bisa kita kendalikan mungkin dari skill kita, nanti kita bisa apa dan bisa dilirik sama divisi-divisi yang tentunya nanti bisa cocok dengan diri kita. Oke, mungkin langsung di akhir aja, ini ada closing statement, mungkin ada kata-kata motivasi ataupun pesan buat teman-teman di luar sana. Kata-kata motivasi ya. Kata-kata Mungkin hari ini. pantas nggak ya mau ngasih kata-kata motivasi? Motivasi dari aku gimana ya? Mungkin buat teman-teman yang yang nonton di luar sana, mungkin jika kalian merasa diri kalian belum siap, belum pantas, mungkin belum bisa melihat terangnya jalan kalian ke depannya gitu kan. Karena aku yakin cahaya yang paling terang itu asalnya dari kegelapan. Oke, terima kasih Mas Bimo. Terima kasih atas kesempatannya hari ini mau berkunjung di Pelita Podcast, berbagi cerita tentang magang di Kementerian Pertanian. Semoga dari apa yang sudah disampaikan bisa menginspirasi teman-teman dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, sekian dari aku Aska dan Bimo. Oke, kami pamit undur diri. Dadah.